atau bagaimana? Di orang Semarang, orang Jakarta? Ada, Pak. Oh, di Indramayu kebanjiran? Iya, Pak. Tapi kebetulan kalau untuk di rumah saya, di daerah saya sini, alhamdulillah nggak sampai sih, Pak. Cuma yang daerah sekitar 3 kilo, 4 kilometer lah dari rumah saya itu ada yang kebanjiran, Pak. Karena memang lokasinya berdekatan dengan sungai besar itu, Pak. Kali Cimanuk. Oke, ya. Semoga yang kebanjiran, yang kurang sehat dan sebagainya di kuliah pertama ini dan atau praktikum pertama kali ini semoga bisa disembuhkan agar bisa bergabung dengan kita semua. Itu yang pertama. Jadi kita nanya kabar terlebih dahulu karena sudah lama tidak berjumpa meskipun online. Setelah kemarin kita beberapa ada yang ketemu saya di Hama Gudang, mungkin ada yang lainnya juga. Itu terkait kabar. Nah, yang kedua itu terkait aturan praktikum. Nah, sebaiknya kita bisa mulai join jam 10 kurang 5. Jadi jam 9.40, jam 9.55 kita bisa join terlebih dahulu. Untuk HPT Kebun selesai pukul berapa? 9.10. Jam 9.10, 9.10, Pak. Pak. Sama Oke, dengan TPI juga, Pak. Ada 2 kelas sebelumnya. Oke. Artinya jam 10 kurang 5 kalian sudah bisa join sehingga kita bisa memulai praktikum kita lebih awal. Jadi pukul 10 gitu. Kemudian yang ketiga, jadi sebelum kita praktikum, jadi ada aturan yang perlu kita pahami bersama. Sebaiknya meskipun online, meskipun tidak terlihat, kalian juga harus semangat, kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Jadi ketika nanti ada yang menggunakan kurang rapi atau kurang sopan dan sebagainya, ketika ada yang screenshot dan sebagainya, itu menjadi aib, kasihan. Jadi teman-teman ketika nanti ada yang seperti itu, kasihan temennya yang belum siap tapi pakai kaos, malah ada backgroundnya yang bantal guling dan sebagainya. Jadi ketika kuliah maupun praktikum sebaiknya kalian benar-benar dipersiapkan dengan baik. Seperti kalian kuliah atau praktikum luring atau offline. Jadi meskipun online ya sebaiknya tidak disepelekan seperti itu. Minimal pakai kaos berkerah. Jadi kalau saya lebih banyak punya kaos berkerah, tidak masalah. Yang penting kalian menggunakan baju yang rapih dan sopan seperti itu. Baik, itu jadi aturan ada 3 tadi yang saya sampaikan. Tadi yang pertama tadi jaga kesehatan. Kemudian yang kedua tadi kita mulai praktikum jam 10 kurang 5 sudah mulai hadir. Kemudian yang ketiga tadi menggunakan pakaian yang sopan, rapi dan sebagainya. Sebelum kita memulai praktikum, ada yang mau ditanyakan. Jadi harapannya kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama, karena kalau tidak ya nanti ke depannya sampai ke 14 pertemuan nanti akan kurang disiplin jadinya. Ada yang mau ditanyakan atau menyanggah kurang pas Pak, ada tambahan dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, sementara cukup ya. Ya. Nanti kalau misalkan ada aturan main yang lainnya yang belum kita sepakati, bisa kita sepakati bersama. Oke, untuk yang pertemuan pertama ini, praktikum pertama ini, kita akan mengenal tentang jenis-jenis pestisida dan khususnya lebih ke wadah dan labelnya. Jadi tadi sudah diinfokan untuk materinya ada lampiran 5 untuk Permentan nomor 43 tahun 2019. Jadi di lampiran 5 itu ada terkait wadah dan label pestisida. Jadi nanti berhubungan dengan tugasnya, nah ini juga sebelumnya minta evaluasi
bagaimana terkait tugas dan sebagainya, karena beberapa ada yang mengeluhkan bahwa setiap mata kuliah, setiap praktikum pasti ada tugas, tetapi tugasnya kurang memberikan keterampilan dan sebagainya. Nah, ini nanti mohon diinfokan, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk bertanya, jangan sia-siakan kalian untuk melakukan explore diri, karena explore dirinya sekarang ya via online. Kalaupun nanti ada kesempatan ketika pandemi ini selesai, ya nanti kita bisa kembangkan untuk meningkatkan keterampilan kalian. Karena jujur untuk pestisida ini lebih banyak praktikum secara teknis. Jadi kita menguji terkait racun kontak, racun perut, kemudian racun nafas dan sebagainya. Kalau racun nafas mirip dengan hama gudang yang kemarin. Kita menggunakan tribolium, ditaruh di cawan petri dan sebagainya. Tapi untuk racun perut, kemudian racun kontak, ini kalau tidak kalian lakukan di lab, itu akan kesulitan. Kalaupun kalian menggunakan sendiri, ini juga akan kesulitan karena terkait APD-nya, terkait keselamatannya, bagaimana menempatkan pestisida dan sebagainya, itu perlu keterampilan khusus. Nah, nanti lebih detailnya ada di perkuliahan, tapi di sini juga sedikit saya singgung agar kalian bisa memerhatikannya. Baik. Untuk praktikum yang sekarang, yaitu apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi untuk praktikum yang sekarang, yang pertama itu terkait pengenalan label dan wadah pestisida. Jadi kenapa sih perlu dipelajari? Kenapa enggak ya udah wadah mah cuma wadah aja, seperti packaging gitu. Ya kalau kalian ketahui packaging, pasti packaging yang menarik lebih disukai. Mungkin kalau kalian kan bukan konsumen ya untuk jenis pestisida ini, tapi kalian lebih yang menciptakan dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kalian sering all shop, beli online dan sebagainya, belinya yang packagingnya menarik, kemudian bagus dan sebagainya. Ya ini juga ada hubungannya dengan pelabelan dan wadah pestisida ini. Nah ini jenis-jenis pestisida, jadi terkait wadahnya, ada yang bentuknya saset, ada yang bentuknya botolan, ada yang ukurannya 100 gram, bentar. Ada yang 100 gram ini, ada yang 100 mili, ada yang 32 mili. Ukuran sebenarnya itu hanya sekitar kurang lebih 5 cm. Jadi kecil sekali. Jadi diperuntukannya juga tertentu, tidak yang banyak-banyak. Ini biasanya untuk Fortenza ini untuk seed treatment. Ada Maxima, bentuknya seperti ini. Kemudian integrate, saset juga. Jadi wadah itu menarik-menarik. Jadi bagaimana menarik, bagaimana membuat konsumen atau petani khususnya itu percaya dan sebagainya. Ini salah satunya dalam bentuk kemasan. Dan yang sering kita lihat ini adalah Baygon. Ini bukan kita promosi, tapi ini adalah contoh dari pestisida. Jadi Baygon juga termasuk pestisida ini di sini. Jadi bentuknya menarik, kemudian ada diskon dan sebagainya, formula baru dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk untuk menarik dari perhatian dari konsumen dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk wadah dari pestisida. Tadi di awal, kenapa perlu kita pelajari? Jadi menurut Permentan nomor 43 tahun 2019 terkait pendaftaran pestisida, kita perlu mempelajari karena pestisida itu merupakan bahan beracun yang menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi dan sebagainya. Ini menurut Permentan seperti itu. Nah, di dalam Permentan ini kita nanti lebih spesifik ke wadah dan label pestisida.
Jadi di lampiran 5. Tadi udah diberikan untuk bahan kita pelajari bersama. Jadi wadah dan label pestisida ini. Jadi terkait spesifikasi wadah, kemudian berikutnya label pestisida dan sebagainya. Nah, di permintaan ini contoh dari simbol-simbol yang kita perlu ketahui. Mungkin dulu pada saat praktikum kimia kita sudah mempelajari ada yang korosif, ada yang flammable dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lebih spesifik ke label pestisidanya. Jadi mulai dari A, nama dagang formula, sampai T, pestisida yang bukan untuk tanaman padi, ditambahkan tulisan tidak untuk tanaman padi. Jadi nanti kita akan mempelajari ini. Dan ini salah satu tugasnya adalah mencari informasi ini. Sebenarnya mirip dengan dulu praktikum vertebrata hama. Mirip sekali. Tapi ini lebih detail. Kemudian nanti kita melihat apakah formula dari pestisida tersebut, dengan kita melihat dari formulasinya, misalkan kalau dulu vertebrata hama itu ada RB, RMB, ready mix bed, dan sebagainya, siap pakai, dan sebagainya. Kalau ini ada formulasi yang bentuknya granul, ada yang emulsi, dan sebagainya. Nanti kita akan, di belakang kita lebih bahas lebih detail lagi. Jadi ini Permentan nomor 43 tahun 2019, wadah dan label pestisida itu diatur. Ada ketentuannya, tidak sembarangan. Jadi ketika ada wadah pestisida yang tidak sesuai, nah, itu juga perlu dipertanyakan terkait registrasinya, terkait aturannya, dan sebagainya. Karena ketika ada, misalkan kalian punya bahan aktif tertentu yang ternyata efektif untuk mengendalikan warna batang coklat. Kalian ingin mendaftarkan bahan aktif tersebut, seperti itu. Itu tidak sembarangan, kalian taruh botol air mineral, kemudian kalian jual per liternya misalkan 20.000 dan sebagainya. Itu bisa dikategorikan adalah ilegal kalau diperjualbelikan. Nah, untuk bagaimana agar lebih legal, kalian harus mendaftarkan. Itu harus diuji efektivitasnya. Dan sampai terakhir, salah satunya adalah kita harus memberi label pestisida pada wadah yang akan kita gunakan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Nah, ini salah satu yang saya jadikan contoh adalah Proclaim 5SG ini. Sekali lagi ini bukan bukan promosi, tapi ini adalah contoh dari salah satu pestisida yang pada praktikum ini. Jadi dari label pestisida ada A sampai T, nama dagang, formulasi dan kadarnya, kemudian kode huruf formulasi, jenis pestisida, dan sebagainya. Nama dagang yang mana? Nah, nanti kalian tugasnya ini mencari A sampai T, dan tambahannya tadi yang ditambahkan pada tugas yang ada di Microsoft Word tadi. Jadi selain A sampai T, ada tambahannya lagi. Nanti lebih lengkapnya ada di tabel belakang, jadi untuk meringkasnya. Jadi nama dagangnya apa? Proclaim 5SG. Formulasi plus kadarnya. Formulasi itu adalah SG ini. Kadarnya 5 ini. Kemudian kode huruf formulasi, kodenya saja SG ini. Jadi nanti di tabel disebutkan saja. Jenis pestisida, kalaupun misalkan tidak ada, umumnya nanti di tugas itu kalian harus mencari di website pestisida.id. Jadi semua yang terdaftar di Kementan itu ada di website pestisida.id. Kemudian jenis pestisidanya. Nah, di sini juga dijelaskan ini jenisnya adalah insektisida, khusus untuk serangga. Untuk jenis-jenis yang lainnya nanti bisa yang ditambahkan, tergantung pestisidanya. Nama plus kadar bahan aktif. Nah, ini namanya adalah imamectin benzoat, kadarnya 5%. Isi atau berat bersih 25 gram. Jadi semuanya ini untuk pestisida yang sudah terregistrasi
harus mencakup dari A sampai T ini. Misalkan lagi piktogram, yang mungkin yang lainnya mungkin kalian sudah nanti dibaca sendiri. Piktogram itu apa? Ini adalah simbol-simbol ini yang perhatian ini, yang warna biru ini adalah tata cara terkait cara penyimpanan. Jadi kalau nanti kalian bisa perbesar, ini adalah cara penyimpanan. Jadi harus terhindar ini di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Karena kalau misalkan di tempat yang atas, umumnya anak-anak tidak mampu menggapai. Ini sebenarnya simbol di atas penyimpanan pestisida salah satunya. Kemudian ini harus menggunakan APD yang lengkap, sarung tangan, kemudian ini adalah penutup wajah, kemudian ini menggunakan APD yang lengkap, jadi lengan panjang, kemudian celana panjang dan sebagainya. Ini penyemprotan, pakai sepatu dan sebagainya. Mencuci tangan setelah penyemprotan, dan ini tidak tidak boleh mencuci di perairan yang berpotensi menjadi sumber air dan sebagainya. Jadi ada aturannya ini. Bahkan ukuran dari warna biru ini juga ada aturannya. Nah, nanti silakan kalian baca di Permentan nomor 43 lampiran 5 ini. Ini adalah piktogram. Nomor pendaftaran. Nah, ini nomor pendaftarannya ini. RI 01, 01, 01 dan sebagainya. Ini nomor pendaftarannya. Jadi kalau misalkan nomor pendaftarannya ada, tetapi di website pestisida.id ini tidak ada, artinya itu bisa sudah merupakan produk lama yang kalian misalkan mencari di Google, tapi pada saat dicek di pestisida.id itu tidak ada, artinya itu sudah tidak tersedia bukan sudah tidak tersedia, dia masih ada peredarannya, tapi masih dalam tahap re-registrasi biasanya. Jadi seharusnya tidak diperbolehkan sebelum nomor pendaftarannya keluar lagi dari Kementan, seperti itu. Kemudian nomor produksi, ini ID dan sebagainya. Kemudian nama plus alamat pemegang pendaftaran. Nah, ini sebenarnya kesulitan kita karena menggunakan daring. Kalian harus mencari fotonya. Jadi ini cover depan, ini cover belakangnya. Jadi nanti ketika ada kesulitan mencari cover belakangnya tidak terlihat, di umumnya ketika sudah tersedia di website pestisida.id, umumnya hampir semuanya tersedia. Baik petunjuk keamanan, gejala keracunan, pertolongan pertama terhadap kecelakaan atau keracunan, itu umumnya sudah tersedia. Ini adalah informasi-informasi umum. Ini juga ada nama plus alamat pemegang pendaftaran. Jadi di sini ada siapa yang mendaftarkan. Di sini ada PT Syngenta Indonesia, memang kurang terlihat alamatnya di mana, teleponnya di mana. Jadi ketika nanti ada permasalahan dan sebagainya, ini bisa dikontak dan bisa dilakukan pengecekan atau penelusuran dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi ini adalah label pestisida mulai dari A sampai T. Nanti kalian cari, misalkan siapa yang mencari Zikri, misalkan mencari yang mudah, decis misalkan. Jadi nama dagangnya decis, formulasi peskadarnya apa, kode huruf formulasinya apa, dan sebagainya, sampai T ini. Nah, tadi di lampiran 5, di awal saya menyebutkan bahwa ada beberapa pestisida yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak bisa menyantumkan seluruhnya. Jadi dari mulai A sampai T itu tidak bisa tercantum. Akhirnya apa? Pada label yang melekat pada wadah dicantumkan keterangan-keterangan meliputi A, B, C, D. Ini, yang dicoret ini yang nggak perlu. Nah, tapi tetap pada label tambahan, jadi tetap harus melampirkan label tambahan. Jadi kalau misalkan kalian pernah melihat pestisida atau membeli pestisida, itu dalam satu botol itu mungkin tidak seluruh
informasi tercantum, tapi kalian bisa ada bagian yang bisa dibuka atau dikletek bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, itu nanti ada informasi tambahan yang di dalamnya tidak tercantum di label bagian luar. Jadi itu diperbolehkan. Jadi ada bagaimana packaging kemudian menarik. Jadi yang ditonjolkan adalah mungkin pihak perusahaan menonjolkan apa nama dagangnya, kemudian bahan aktif dan sebagainya. Jadi yang utama-utama di cover depannya. Tapi cover tambahannya, label tambahannya itu ada di bagian dalam. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini tadi Ridomil Gold ini salah satu seed treatment. Jadi untuk perlakuan benih biasanya di jagung. Nah, kalau kalian melihat ada jagung yang warnanya merah-merah, benih jagungnya itu sudah dilakukan seed treatment. Dan ini salah satu seed treatmentnya menggunakan Ridomil Gold ini. Ukurannya 5 cm, kecil sekali. Nah ini kalau misalkan seluruh labelnya dicantumkan di luar, pasti tidak akan muat. Nah umumnya bisa ditaruh di bagian dalamnya. Bisa kalian ketek. Nah, satu lagi, biasanya memang tidak seluruhnya mahasiswa proteksi tanaman itu mempunyai kompetensi untuk menjadi sarjana pertanian, umumnya. Tapi ada beberapa orang yang handal atau ahli di bagian desain. Nah, warna tulisan harus kontras dengan warna dasar label. Ini ketika tidak ada orang yang ahli di bagian desain, itu nanti akan ketika membuat label, membuat desain untuk seperti ini, itu pasti acak-acakan. Warnanya, kombinasi huruf, warna, dan sebagainya, itu pasti akan acak-acakan. Jadi perlu ada yang namanya desainer khusus. Bahkan biasanya perusahaan pestisida itu meng-hire secara khusus. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, kalian meskipun tidak ahli di bagian misalkan hama atau penyakit, tapi kalian minimal punya kompetensi di situ, tapi kurang ahli, tapi ahli di bagian desain, kalian masih bisa mendapatkan pekerjaan di era pandemi seperti ini. Tenang saja. Nah, tadi terkait label. Kemudian yang kedua adalah terkait formulasi pestisida. Jadi tadi yang saya sebutkan adalah ini adalah formulasi pestisidanya, SG. Kalian juga harus memahami SG itu apa, ada EC, ada SL, ada WG, ada WP dan sebagainya. Nah, nanti tugasnya salah satunya adalah mencari itu. Formulasi pestisida yaitu bentuk sediaan pestisida. Jadi ini bentuknya adalah butiran. Jadi problem ini ketika kalian buka, kalian lihat sediaannya itu bentuknya butiran. Kalau misalkan dulu di vertebrata hama, kita melihat ada Dora atau melihat rodents dan sebagainya, itu biasanya bentuknya blok, kemudian siap pakai seperti itu. Tapi kalau misalkan problem ini harus ditambahkan air terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Formulasi pestisida itu campuran homogen dan stabil dari bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi tidak hanya bahan aktif saja. Perlu ada bahan tambahan, entah itu perata, entah itu pelengket, entah itu dan lain-lain. Banyak sekali. Nanti lebih banyaknya di perkuliahan akan dijelaskan lebih banyak. Yang menjadikan produk akhirnya lebih mudah dan lebih aman digunakan. Mengapa harus diformulasikan? Nah, ketika kita hanya menggunakan bahan aktif utamanya, ini kan bahan aktifnya adalah imamectin benzoat. Ketika bahan aktif murni, pertama dia mahal, kedua dia beracun. Biasanya kalau orang kita lebih mengutamakan dari mahalnya daripada beracunnya. Tapi kalau di saya ini yang diutamakan adalah beracun dan berbahayanya. Jadi beracun dan berbahaya kalau hanya bahan aktif tunggal saja. Yang kedua adalah mahal, makanya ini hanya 5% saja. Kalau 100%, ya mati semuanya.
tapi ya sayang sekali gitu. Kenapa diformulasikan? Bahan aktif murni umumnya sulit digunakan dalam praktek langsung. Jadi perlu ada tambahan-tambahan tertentu sehingga bisa membunuh atau mematikan serangga target atau organisme target. Tidak hanya serangga, ada jamur, ada bakteri dan sebagainya. Jadi perlu ada bahan tambahan seperti itu untuk memudahkan dalam praktiknya. Fungsi formulasi, nah seperti ini. Jadi ketika ada bahan tambahannya akan mempermudah penanganan dan aplikasi di lapangannya. Ini kan relatif simpel ya, dibandingkan kita misalkan membawa bahan aktif murni dalam Erlenmeyer dan sebagainya, itu akan lebih sulit. Tapi kalau misalkan diformulasikan, itu akan lebih mudah penanganannya. Keselamatannya juga akan lebih baik untuk pengguna, konsumen maupun lingkungan. Kemudian dengan adanya bahan tambahan, tadi juga bisa meningkatkan efikasi dari pestisida tersebut. Yang terakhir, salah satunya adalah meningkatkan kestabilan produk. Jadi produk ini ketika bahan aktif murni itu beberapa tidak tahan lama, tapi ketika diberikan bahan tambahan, memberikan kestabilan dari formulasi tersebut, serta biasanya juga memperlama dari formulasi tersebut. Ini registrasi ulangnya biasanya tiap 5 tahun. Tapi meskipun setiap 5 tahun sekali itu diregistrasi ulang, bahan aktifnya atau produk ini masih bisa digunakan. Seperti itu. Jadi masih beracun. Nah, dulu juga ada anekdot, mungkin kakak kelas kalian ada yang bertanya, apakah pestisida ada expirednya? Atau apakah pestisida yang expired semakin beracun? Kan dia racun, expired makin beracun. Nah, nanti silakan dicari jawabannya. Apakah racun yang expired semakin beracun? Nah, seperti itu. Nah, dari bentuk campuran atau formulasi, itu beberapa memang ada yang langsung diaplikasikan. Tadi, seperti Roden, itu memang sediaan yang bisa langsung diaplikasikan. Tapi beberapa itu perlu tambahan seperti air untuk membuat sediaan yang siap diaplikasikan. Nah, nanti salah satu tugasnya adalah apakah jenis misalkan formulasi EC, SP, SL, WG, dan sebagainya itu ketika ditambahkan air, itu akan membentuk larutan, emulsi, atau suspensi. Larutan itu apa sih? Larutan itu sediaan yang seluruhnya larut. Nah, biasanya kalian pernah membuat larutan gula atau sirup. Nah, itu biasanya seluruhnya akan larut semua, transparan. Tapi kalau sirup marjan warnanya hijau atau merah ya, nanti warnanya merah semua atau hijau semua. Tapi larutan gula ini yang umumnya akan transparan. Jadi warnanya akan bening seperti itu. Jadi seluruhnya larut. Suspensi, sediaan yang berwarna keruh. Nah, ini lama-lama akan terjadi pengendapan. Nah, ini contohnya kalau kalian sering minum kopi, tapi kopinya jangan kopi yang bekas saringan ya. Kalau bekas saringan biasanya endapannya tidak ada. Jadi kopinya kopi konvensional, kalian campurkan bubuk kopi plus gula, nah nanti lama-kelamaan dia akan mengendap, ada endapannya ini. Nah, ini adalah istilah untuk suspensi. Jadi ketika akan melakukan aplikasi, itu umumnya perlu ada proses pencampuran kembali. Emulsi, sediaan yang berwarna putih seperti susu. Jadi tidak berubah. Susu kan ketika sudah tercampur, meskipun didiamkan lama, itu nanti bentuk atau warnanya akan tetap putih, tidak ada proses pengendapan. Nah, ini ketika praktikum offline di lab, kita akan melakukan percobaan. Jadi kita sediakan tabung reaksi yang sudah diisi air, kemudian nanti kita tambahkan pestisida. Pestisidanya salah satunya ada Spontan 400 SL, yang kita lihat adalah kode formulasinya ya, SL.
EC, Bestock 50 EC. Ini yang tersedia di lab. Jadi kemarin sore hujan-hujanan, nggak hujan-hujanan juga sih, gerimis. Ke lab, saya mencoba beberapa pestisida ini. Jadi spontan 400 SL, yang diingat SL, kemudian EC, dan maksimal 68 WP. SL, apa SL? Nah, nanti kalian bisa mencari. Soluble liquid, EC, emulsifier concentrate, WP, wettable powder. Jadi ini bentuknya tepung, ini bentuknya larutan, ini juga larutan, cair seperti itu. Tetapi ini ada kode SL-nya, ini ada kode EC-nya, sama-sama larutan. Nah, kita bentar. Ini adalah contoh larutan. Terlihat nggak? Jadi tadi ada larutan spontan. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi ada. Ya, terlihat. Ya. Ini untuk emulsi dari apa tadi yang kedua? Bestock, EC, Nah, kalau suspensi ini relatif lama karena harus tercampur terlebih dahulu. Jadi mencampurnya cukup sulit. Jadi tepung. Bentar. Jadi kalau mau bareng-bareng, silakan dilihat. Jadi ini yang tepung seperti ini, dia harus dikocok lama. Kalau ini kocok sedikit akan mudah tercampur. Kalau larutan ya udah dia hanya bening seperti itu. Ini pembuat videonya masih amatir. Saya sendiri soalnya. Nah, hasilnya ini seperti ini. Jadi ini kalau suspensi, nanti di bawah ini ada endapan. Jadi lama-kelamaan dia akan ada endapan. Kalau emulsi, dia akan seperti susu seperti ini, putih seluruhnya, dan tidak akan ada endapan. Larutan, dia akan tetap bening. Jadi dari kode formulasi SL, soluble liquid, kemudian EC, emulsifier concentrate, WP, wettable powder, nah ini hasilnya. Jadi nanti ketika kalian mencari pestisida, misalkan yang ada belakangnya SL, kemudian nanti di tabel ada pertanyaan sediaan untuk aplikasi, ya pasti SL ditambah air, nanti hasilnya adalah larutan. EC, emulsi, WP, suspensi, dan sebagainya. Nah, nanti ada yang lainnya lagi. Ada SC, kalau ini SL, ada SC. Beda dengan EC. Apakah akan membentuk larutan atau membentuk emulsi dan sebagainya. Nah, itu untuk praktikumnya. Nah, untuk tugasnya sebenarnya lebih tadi di awal juga di tengah saya sebutkan bahwa memang ini agak sedikit sulit karena tidak bisa melihat produknya langsung, bahannya langsung. Tapi harapannya di sini bisa kalian cari tahu karena ini online. Jadi biasanya informasi-informasi ini tersedia di mana-mana. Jadi
bagaimana cara kalian mencari tahu itu di sini adalah tantangannya. Jadi nanti ada paralel 1 dan paralel 2. Jadi silakan nanti dibagi kelompoknya. Kemudian kalian cek karena ada 15 jenis formulasi pestisida setiap kelompoknya. Kemudian kalian bisa ceknya di pestisida.id. Bisa kalian klik nanti, langsung aja pestisida.id. Tampilannya seperti ini. Pestisida.id. Jadi sistem informasi pestisida, nanti coba cek, kalian tergantung mau melihat berdasarkan merek dagang, bahan ekspor, bahan aktif, sasaran atau komoditas, bahan teknis dan sebagainya. Nah, nanti kalau di paralel 2 mungkin sebaiknya sih P1 maupun P2 kita bisa membaginya berdasarkan komoditas karena biar lebih tidak terjadi overlapping jenis pestisidanya, meskipun nanti juga ada pestisida yang mirip-mirip. Jadi yang tugasnya adalah cari informasi tentang label kemasan pestisida yang ada di lampiran 5 tadi, dari A sampai T. Nah, kemudian setelah mencari, ada 15 di pestisida.id, tuliskan informasi yang terkait dengan ke-15 formulasi tersebut. Jadi selain A sampai T, ada tambahan yang ada di Word tadi, Microsoft Word. Pelajari perbedaan ciri-ciri campuran yang termasuk larutan, emulsi, dan suspensi. Jadi ketika dicampur air, apakah akan membentuk larutan, atau akan membentuk emulsi, atau akan membentuk suspensi. Nah, untuk yang di Word tadi hanya di bagian tabel bawah ini, tapi sebenarnya tugasnya adalah dari label pestisida A sampai T, kalian harus mencari informasinya. Jadi A sampai T itu wajib, karena kita akan mengetahui apakah pestisida tersebut sudah benar-benar komplit atau tidak label pestisidanya. Kemudian untuk label lanjutannya sebagai tambahan, itu adalah kalian mengartikan atau mencari tahu kepanjangan dari kode formulasi. Nah, di sini yang dicontohkan adalah Proclaim tadi, Proclaim 5SG. Kepanjangannya SG soluble granul. SG. Pengertian dalam bahasa Indonesia, SG itu adalah formulasi berbentuk butiran yang dapat larut di dalam air. Jadi selain kalian mencari tahu pestisidanya, kalian juga harus mengetahui pengertiannya. Komponen utamanya, kalian bisa mencari informasinya. Biasanya kalau SG, ini selain bahan aktif, ada water soluble powder, jadi pembentuk tepungnya, serta agen pembentuk larutannya. Jadi ketika tepung ini dilarutkan ke dalam air, nanti akan bisa larut. Jadi ada bahan-bahan tambahan seperti ini. Ini yang utama saja, tidak perlu banyak-banyak komponen utamanya. Biasanya ada yang sticky lah dan sebagainya. Rata dan sebagainya. Jadi soluble granul. Jadi kalau kalian dulu mungkin pernah praktikum dasgron menggunakan furadan, bentuknya granul ya. Nah, granul itu ini juga sama-sama granul, tapi ada soluble ini. Jadi ada memang cara aplikasinya adalah perlu dilarutkan dengan air sehingga nanti sediaannya dalam bentuk larutan, kemudian siap pakai seperti itu. Jadi sekali lagi selain A sampai T, kalian juga mencari ada tambahan 4 ini. Kalau di Word tadi ada jenis pestisidanya, ada sebenarnya itu sebenarnya sudah termasuk dari A sampai T ini. Tapi yang tambahannya adalah ada 4 ini. Seperti itu. Nah, untuk kelompok paralel 1 nanti silakan kalau sudah dibagi, syukur. Kalau kelompok paralel 2
ada 6 kelompok. Kemarin sudah bertanya ke Pak Joko, dibagi 6 kelompok saja, jadi ada 3 masing-masing. Dan jangan lupa, nanti ada penilaian masing-masing anggota kelompok. Jadi tidak ada mahasiswa yang bekerja sendirian. Jadi seluruh mahasiswa secara personal juga harus kerja, karena nanti ada penilaian individu per kelompoknya. Jadi akan ketahuan persentasenya berapa persentase, apakah kalian mengerjakan secara berkelompok atau kelompok 1 yang mengerjakan jangan-jangan hanya Ana Ardila saja, atau kelompok 2 yang mengerjakan Rahmi saja dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalian bisa belajar bekerja bersama dan sebagainya. Ini kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, untuk memudahkan, nanti yang kalian cari adalah jenis pestisida untuk hama, untuk penyakit, untuk gulma, terserah. Jadi boleh ketiganya. Kalau hama kan banyak, penyakit juga banyak, gulma juga banyak. Intinya kalian mencari 15 dan diusahakan tidak sama dengan kelompok yang lain. Nah, ini untuk paralel 1. Nah, untuk paralel 2 seperti ini, sama juga. Tapi yang dibedakan adalah komoditasnya. Jadi pestisida untuk padi umumnya berbeda untuk kedelai. Berbeda juga untuk eukaliptus dan sebagainya. Untuk penyakitnya juga pasti berbeda. Di padi ada Santomonas, di kedelai kurang tahu ada Santomonas atau tidak. Umumnya berbeda, karena komoditasnya berbeda. Mungkin yang akan mirip seperti tomat dan cabai ini. Tapi juga di tomat maupun cabai juga beberapa ada perbedaan. Seperti itu. Terakhir, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan mungkin dari Pak Joko sebelum proses tanya jawab? Oke, baik. Pak Nasir, terima kasih. Jadi untuk mengerjakan tugasnya nanti diskusinya lewat grup masing-masing ya. Jadi kalau kelas paralel 1 mungkin bisa live Google Meet ya. Nah, terserah Pak Nasir mau tetap dengan Google Meet atau kelas paralel 1 nanti bisa live Google Meet. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan diskusinya misalnya dengan asisten itu lewat grup WA saja ya. Sampai kesempatan menanyakan atau mencari materinya, nanti kalau ingin konsultasi diberi waktu sampai pukul 1 ya. Nanti untuk laporannya seperti biasa ya, jadi ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, daftar pustaka ya. Jadi nah, kebetulan untuk yang sudah kuliah TPI sambil belajar format skripsi, laporannya diketik sesuai format skripsi. Itu saja Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin dari mahasiswa. Laporannya kelompok Pak Nasir. Ya, laporannya kelompok. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya kapan, Mbak Pak? Widi izin. Deadline-nya biasanya kapan Pak Joko? Biasanya praktikum berikutnya. Praktikum berikutnya berarti hari Minggu ya, seperti itu. Nanti biasanya ngumpul semua. Nanti kesepakatan saja sebaiknya hari apa, tapi di sini disarankan sih Sabtu atau Minggu. Atau bahkan Jumat, biar kalian Sabtu Minggunya atau weekendnya lebih berwarna lah, jangan mengerjakan tugas terus. Tapi terserah kalian. Kalau saya sarannya hari Sabtu saja, biar Minggunya menyiapkan untuk hari Senin. Seperti itu. Hari Sabtu ya, untuk P1 maupun P2. Hari Sabtu jam berapa paling lambat? Menjelang jam 12 malam. Ya boleh Pak, jam 11.59. Ada yang mau ditanyakan terkait materi praktikumnya? Bapak izin bertanya. Pak. Oke, Mbak Mary dulu. Baik, Pak. Tadi yang pas lihat baygon itu loh, Pak, jadi kepikiran.
Iya. Nah juga kalau baygon itu termasuk ke pestisida gitu Pak. Dan setahu saya ya Pak, kalau orang pakai baygon itu kan komersil banget ya Pak, nggak ada kayak pakai APD gitu, main semprot-semprot aja. Dan itu emang beda ya apa kayak komposisinya gitu ya Pak. Sama saya yang kedua, kalau kita pakai obat nyamuk itu kan masih sama kayak baygon gitu ya Pak bahan aktifnya. Itu tuh kan dibakar terus ada asap. Itu tuh jenis formulasinya masuk ke mana ya Pak, kan nggak ada pakai air gitu. Dah itu Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Mary. Jadi kalau baygon memang dia sifatnya kan aerosol ya. Jadi ke manusia mungkin untuk 1 atau 2 kali tidak masalah. Tapi kalau memang berulang kali itu nanti akan ada pengendapan dan sebagainya. Khususnya itu yang berbahaya nanti di pernafasan, di paru-paru ada pengendapan. Tapi saya belum tahu betul terkait pengendapan ini berbahaya. Kalau berbahaya pasti ketika kita mencium bau baygon saja itu baunya sangat menyengat. Dan itu memang sangat komersil, mungkin ya tingkat mortalitasnya ke manusia itu sangat rendah, jadi sangat kecil sekali. Tapi yang dikhawatirkan adalah adanya pengendapan itu. Jadi kalau pengendapan lama-kelamaan nanti akan berbahaya juga, mempengaruhi jaringan yang lain. Jadi memang difungsikan dia bersifat aerosol, jadi bisa berada di udara, dan nanti ketika mengenai nyamuk atau serangga yang lainnya itu lebih ke sistem pernafasannya, atau bahkan ada yang kontak juga bisa. Untuk yang obat nyamuk juga sebenarnya mirip juga, dia lebih mengutamakan pada sistem pernafasannya. Jadi itu kan berupa asap seperti itu. Ada juga kalau sejauh ini untuk obat nyamuk dulu difungsikan untuk pengasapan, dan itu cukup efektif. Tapi memang sekarang jarang digunakan karena berbahaya dan kurang efisien. Lebih banyak menggunakannya ya menggunakan baygon, atau bahkan yang sekarang kita gunakan adalah one-push vape itu. Ya itu saya juga belum tahu itu keefektifannya, dengan sekali semprot seluruh ruangan akan terkendali. Nah ini mungkin saya juga perlu belajar dari Pak Joko. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Joko. Ya kalau baygon kan itu pestisida untuk kesehatan ya, bukan pertanian. Nah, itu sudah dievaluasi oleh lembaga yang ditunjuk Kementerian Kesehatan ya. Nah, intinya karena pestisida racun ya sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau menggunakan racun nyamuk untuk menyemprot kecoa ya jangan sampai terhirup ya. Ya sebaiknya pakai masker ya. Saya kira setiap racun yang kalau terhirup bisa mengganggu kesehatan ya. Saya kira itu ya. Kalau saya sendiri sangat jarang menggunakan racun nyamuk di rumah ya. Jadi mungkin badan saya repellent ya, kabur semua nyamuknya. Baik. Oke, mana sih? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Saya Pak. Oh ya. Ya, Mbak Nabila, silakan. Untuk yang piktogram itu dijelaskan satu-satu per simbolnya atau cuma dilampirkan gambar simbolnya aja, Pak? Tidak perlu dijelaskan satu persatu, mungkin dijelaskan aja ada atau tidak ada ya. Karena ketika sudah tercantum di pestisida.id, umumnya hal-hal tersebut sudah sesuai umumnya. Tapi kalau misalkan dicantumkan, dilampirkan gambarnya akan lebih bagus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena tadi ada yang warnanya biru, nanti ada yang warnanya jingga, ada yang warnanya kuning dan sebagainya. Itu ada artinya sendiri-sendiri. Nah, nanti silakan dibaca di lampiran 5 tadi. Silakan Mbak Tri Nur. Iya Pak, saya izin bertanya yang tadi buat formulasi yang WP kan hasilnya itu nanti suspensi bakal ada endapannya. Berarti kalau misalkan mau diaplikasiin
misalkan Pak endapannya itu udah terbentuk, itu harus diaduk lagi atau enggak? Terus yang kayak ada nggak Pak waktunya kayak misalkan harus sebelum 1 jam sebelum aplikasi itu udah harus kayak dicampur gitu biar efektif. Gitu Iya. Pak. Jadi kalau kesulitan dari WP atau sediaan yang bentuknya suspensi, umumnya ketika kita tinggal terlalu lama nanti akan muncul endapan. Jadi sebaiknya ketika sudah mencampurkan pestisida yang sudah ditambah air, kemudian dimasukkan ke tangki, ya secara langsung atau tidak terlalu lama langsung diaplikasikan. Karena tadi kalau muncul endapan, nanti yang ada tidak bisa tercampur rata nanti pestisidanya. Jadi sediaan jadi langsung aplikasi. Seperti itu. Untuk waktunya kira-kira kalau 30 menit sudah muncul endapan, ya sebaiknya harus dikocok-kocok lagi. Umumnya untuk yang sprayer itu ada proses pemompaan. Jadi proses pemompaan itu umumnya ada atau orang berjalan itu biasanya sambil ngocok-ngocok tangki di belakangnya. Itu juga bisa mencampur ulang dari pestisida yang ada di dalam tangki tersebut. Jadi petani atau konsumen biasanya sudah mengetahui hal tersebut. Nah, kita karena sudah baru mempelajari, ada alternatifnya atau ada baiknya ketika sudah muncul endapan, itu ada proses pencampuran kembali. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain terkait tugas atau yang lain? Kalau tidak ada, punten Pak Joko, untuk minggu depan itu materinya adalah Probit Pak ya? Iya. Itu langsung menggunakan Polo atau manual terlebih dahulu Pak? Ada latihan manual dulu. Ada. Oleh Pak Dadang belum diberikan ya? Belum Pak. Ya nanti pakai yang tahun lalu. Iya. Ininya pedomannya. Baik. Tapi nggak ada soft copy-nya itu pedomannya. Ya nanti dicarikan. Baik. Carikan dari sumber online, tapi bahasa Inggris ya. Baik. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengerjakan tugasnya bisa dari Google Meet. Kemudian kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan bertanya di WA Group masing-masing kelas paralel. Dari asisten, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk pengumpulan laporannya nanti sebaiknya ke kakak asisten saja, nanti di CC ke kami. Jadi nanti sebaiknya membuat Google Drive, satu folder seperti itu. Nanti kalian ketika mau mengupload tugasnya langsung diupload di situ saja. Jadi tidak perlu mengirim ke email. Jadi setiap orang akan bisa melihat dari situ. Nanti ada cek plagiarisme, tenang aja. Jadi siapa yang plagiat nanti akan ketahuan. Yang plagiat langsung dikembalikan ya. Begitu dari saya. Kakak asisten ada yang mau ditambahkan? Mbak Safira, Mas Malik? Kalau dari saya cukup Pak. Cukup. Sudah cukup Pak. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Untuk praktikum siang hari ini kita lanjutkan di WA Group. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Dari Pak Joko ada tambahan lagi Pak? Mungkin Pak? Sudah cukup Pak Nasir? Cukup, baik. Kalau sudah cukup saya akhiri. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa isi presensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya nanti di-share di grup masing-masing.